Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan para keluarga besar di Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari-hari di pertengahan bulan Ramadan yang tema kita untuk pembacaan hadis-hadis Riyadhus Shalihin, yaitu berkaitan dengan nuzulul Quran. Hadirin dan keluarga besar PKU Muhammadiyah Yogyakarta, di dalam turunnya Al-Quran ini banyak sekali pendapat. Bangsa Indonesia memperingati turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfud sampai ke Sama'id Dunya itu pada tanggal 17 Ramadan, di mana itu dibuktikan dengan dulu sempat kita libur secara nasional berkaitan dengan peringatan turunnya Al-Quran tersebut. Namun sekarang tidak, diganti dengan hari-hari lain yang diliburkan. Para pemirsa dan keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia, kalau di beberapa negara kita tahu bahwasanya peringatan nuzulul Quran itu terjadi di akhir-akhir Ramadan. Bahkan secara spesifik orang-orang Arab ini mencari apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar, atau hari pertama memperingati turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan dari langit dunia, dari Sama'id, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu, yaitu turun pada 27 Ramadan. Ini kita sempat menyaksikan betapa luar biasanya ramainya orang ketika tanggal tersebut. Berbondong-bondong mereka dari jauh-jauh pada keluar rumah menuju ke Masjidil Haram. Demikian pula yang ada di Madinah dan di sekitarnya memenuhi Masjidil Haram. Demikian pula kalau kita sedang di Mesir, itu juga Masya Allah luar biasa. Di Masjid Amr bin As di Mesir, itu yang imam tarawihnya adalah Syekh Jibril. Syekh Jibril itu adalah putra dari Syekh Dr. Abdus Sobur Sahin, guru kita di Jamiah ketika itu. Hadirin yang berbahagia, dari berbagai macam peringatan tersebut menunjukkan bahwasanya peringatan nuzulul Quran yang dirayakan, diperingati pada 17 Ramadan maupun di sepertiga malam-malam ganjil, di sepertiga terakhir di bulan Ramadan, ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wa la'allakum tashkurun. Kemudian dari ayat tersebut banyak para mufassir yang menyebutkan di antara makna-makna tersebut. Di dalam surah Al-Qadar tadi disebutkan bahwa malam itulah malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Al-Qadar. Satu malam yang nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu yang dimaksudkan adalah malam-malam ganjil di sepertiga malam yang terakhir ketika di tahun bulan Ramadan tersebut. Kemudian hadirin yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan secara kesepakatan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang memang berusaha menjaga atau mencari-cari kapan terjadinya malam Al-Qadar, itulah upaya yang sangat mulia. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawizu fil asril awakhiri min Ramadan wa yaqulu taharru lailatal qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga disepakati oleh kedua imam, antara Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, yujawizu itu adalah beriktikaf, artinya dia berdiam diri, tinggal di masjid ketika itu, apakah dengan berzikir atau membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat yang lainnya. Kalau dari malam itu artinya ketika malam itu berarti sudah tanggal baru, sehingga seseorang yang mulai menegakkan qiyamul lail itu mulai dari sholat maghrib berjamaah, sholat isyaknya pun berjamaah, dan dia berniat dengan kuat bahwa sholat subuh nanti pun akan ditegakkan dengan berjamaah pula. Sehingga orang yang demikian maka dia telah bisa disebutkan dia memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fa innahu fil ashril awakhir. Maka bersegeralah kalian, bersiaplah kalian untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar, di mana itu terjadi pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ibu bapak yang berbahagia, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang berdiri beribadah di malam Al-Qadar itu, maka itu dilakukan dengan sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan, mengharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar tersebut. Ibu bapak yang berbahagia, barangkali mengingat waktunya tidak terlalu panjang, maka dengan demikian kita telah berupaya untuk meraih Lailatul Qadar tersebut. Maka apabila ibu bapak sedang dalam keadaan sakit, maka ada baiknya tentu bapak ibu segera memeriksakan diri untuk berikhtiar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Insya Allah PKU kita ini amanah, yakni antusias, mutu, aman, nyaman, akurat, dan handal. Dan insya Allah pelayanan yang dilaksanakan oleh perawat maupun dokter dengan pelayanan yang islami dan syar'i. Demikian ibu bapak dan keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Moga-moga ada manfaatnya
billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.